Nah, tool selanjutnya itu ada trim. Nah, trim itu digunakan untuk menghapus sebuah line atau curve. Sebenarnya kan ada juga ya metodenya, yaitu pakai delete nih. Misalkan kita pilih ini, terus kita hapus misalkan. Kok malah gede. Delete kan. Nah, bisa juga kayak gitu. Tapi ada bedanya nih. Ngapus pakai trim sama ngapus pakai delete. Bedanya di mana? Kalau ngapus pakai delete, misalkan kita pilih line ini, terus kita delete, maka yang hilang keseluruhan lainnya nih dari sini sampai sini. Sementara kalau kita ngapusnya menggunakan metode trim, itu yang hilang line dari line yang kita pilih sampai potongan dengan line yang lainnya. Ini kan potongannya sampai ini nih. Jadi yang hilang ininya aja. Yang sebelah kirinya aja. Nah, kayak gitu. Misalkan ngapus yang tengahnya aja, bisa kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau curve gimana curve? Spline, sorry spline. Spline juga sama, sorry. Kepencet-pencet. Set spline. Spline juga sama nih, misalkan spline terus kita trimkan, maka yang hilang perpotongan antara line sama spline-nya gitu loh. Jadi itu sih metode trim digunakannya untuk seperti itu. Oke? Nah, udah cukup jelas lah ya. Nah, selanjutnya ada extend. Extend itu digunakan untuk memperpanjang line yang ada gitu sampai perpotongan line di depannya. Misalkan kita pengen manjangin ini nih, maka bisa pakai extend. Set kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini di sini. Kenapa coba lainnya di sini? Karena nanti itu extendnya bakal berpotongan sama ini itu. Jadi ada, kalau diterusin ini bakal motongnya ke sini kayak gitu. Meskipun awalnya itu kan nggak ada line yang motong kan, tapi itu udah ada gambaran seolah ada garis di sini. Set lurus terus itu bakal mentok sampai sini. Disitulah berhentinya perpanjangan dari extend. Kayak gitu sih. Misalkan di sini. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini nggak ada yang ngapit gitu loh. Ini kalau di sini terusin bebas kan, di sini juga terusin, ya nggak ketemu kan. Kecuali di sini ada sebuah line yang nyudut juga. Coba kita cek bisa nggak? Tuh bisa tuh. Karena kenapa? Line ini kalau dipanjangin itu bakal mentok kayak gitu. Set kayak gitulah. Misalkan kayak gini di sini. Sama juga. Mana tadi extend? Nah bisa sampai sini mentoginnya. Sampai sini dulu ya. Satu. Kalau pengen manjangin lagi sampai sini acuannya. Kalau pengen manjangin lagi acuannya sampai sini lah yang ini. Kayak gitu sih simpelnya definisi dari extend. Kayak gitu ya. Jadi nerusin line sampai perpotongan line yang lainnya gitu loh. Line yang lainnya. Perpotongan garis yang lainnya gitu. Garis itu line lah ya artinya. Oke. Kita hapus. Selanjutnya ada split nih. Nah, split itu sorry. Split itu digunakan untuk motong sebuah line make lingkaran yang ada atau curve yang ada gitu. Set kayak gini. Kan tadinya kan ada garis nih, ada garis. Set. Terus kita pengen potong nih garisnya gitu. Pengen kita potong. Ini kan satu ya garisnya. Satu.
Ini kan ujung kiri, ini ujung kanan. Nah, terus kita pengen motong pakai acuannya sebuah radius misalkan. Kita bikin radius di sini set gitu. Terus bakal bisa kita potong pakai split. 1, 2. Jadi terus kita hapus ininya. Kan set. Jadi ada berapa garis nih? 1, 2 garis kan jadinya. Nah, kayak gitu konsep dari split. Oke. Nah, selanjutnya itu ada scale. Scale itu digunakan untuk apa ya? Menduplikat, bukan menduplikat sih, memunculkan sebuah benda yang jadi patokannya dengan skala tertentu, dengan perbandingan tertentu gitu. Misalkan kita, nah ini propertiesnya ini, kita select misalkan kotak ini. Nah, base point-nya misalkan di sini. Terus kita scale-nya 0,5. Maka semua sisinya bakal berubah jadi setengah kali lipatnya gitu loh. Misalkan kita contoh ngasih dimensi dari sini. Dimensi kan 14,399, ini 19,521. Terus kita aktifkan scale, terus select dulu. Set, kan. Terus kita pilih base point-nya kan di sini. Misalkan base point-nya 2. Scale factor-nya 2. Nah, maka bakal muncul diameter 2 kali lipatnya. Kayak gitu sih sebenarnya konsep simple soal scale. Di sini juga untuk propertiesnya perbedaannya di sini ada scale vector lah ya. Kalau precise input itu sama. Kayak supaya base point-nya itu lebih presisi dengan menginput sumbu X dan sumbu Y kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada stretch ini. Tool ini digunakan untuk meregangkan dua line yang saling berapitan gitu loh. Nah, ini kan misalkan kita bikin sebuah rectangle kayak gini di sini nih. Terus kita aktifin stretch-nya. Kita masih select-nya kalau ada titik-titik kayak gini berarti select-nya masih aktif. Kita pencet control, terus kita pilih yang satu ini. Terus kita pilih base point-nya nih. Base point-nya di pojok sini misalkan. Set, yes, terus tarik. Nah, maka bakal meregang kayak gini. Jadi kayak gitu sih. Modify dari stretch. Nah, selanjutnya nih yang terakhir nih, ada yang namanya offset. Nah, offset itu fungsinya kayak mirip scale. Tapi kan kalau scale kan makanya perbandingannya. Kalau ini tuh makanya selisih. Misalkan kita bikin sebuah rectangle di sini nih. Rectangle di sini. Terus kita pilih set. Nah, ini bakal ada muncul dimensinya nih, bukan dimensi, nilainya, value-nya, selisihnya berapa. Misalkan selisihnya pengen 20. Maka 20. Dan kalau scale kan benda yang awalnya hilang ya. Kalau ini benda yang awalnya nggak hilang gitu loh. Jadi kayak gitu. Kayak seolah scale tapi ada kolom kopinya. Kalau scale dikasih kolom kopi, disitulah fungsi offset. Untuk kalau scale itu makanya perbandingan, ada skalanya 0,5, 2 atau berapa. Kalau ini makanya selisih. Jarak dari sini ke sini 20. Misalkan jaraknya ke dalam gimana kalau jaraknya ke dalam? Kalau jaraknya ke dalam, misalkan di sini jaraknya ke dalam, kita tinggal arahkan kursor kita ke dalam ininya, ke dalam bangun ruang yang kita lakukan offset tersebut. Terus kita kasih dimensi, misalkan dimensinya 5. Nah, kayak gitu. Maka di sini harusnya sini sampai sini 15 nih. Harusnya loh ya. Set. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu soal modify
Selanjutnya mungkin akan bahas soal pattern dan constraint. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Dadah.